Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui? Persetujuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI dan pengangkatan Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri. Alhamdulillah hari ini pendapat fraksi menyampaikan bahwa kita disetujui dan baru saja disahkan oleh Ketua DPR di dalam rapat paripurna. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang saja. Pergi sendiri, pulang silakan. Ya, kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya nggak ada masalah kok. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, ya kawal dengan baik, jangan diganggu. Ya, walaupun mereka sendiri yang mengganggu, harus clear. Masyarakat juga harus paham, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI dan menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri. Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang? Jadi begitu Pak, protokol kesehatan harus tetap kita proses. Untuk masalah kilometer 50 kita ikuti rekomendasi Komnas. Terorisme itu adalah musuh bersama kita semua. Moderasi beragama dalam memperkokoh NKRI, termasuk tentunya jaminan untuk bisa beribadah. Memberikan edukasi agar masyarakat di sekitarnya tidak terpapar baik itu radikalisme ataupun ajaran-ajaran yang mengarah kepada terorisme yang akan berdampak kepada intoleransi dan radikalisme. Saya banyak mendapat pertanyaan, apa pendapat Gus Miftah terhadap pengangkatan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri? Kan beliau orang non-Islam. Bro, ingat ya, Polri itu lembaga negara yang ngurus Kamtibmas, bukan lembaga dakwah. Malu dengan pantat. Pantat saja kalau mau kentut mikir dulu, ada yang mendengarkan apa enggak. Masa mulut ngomong nggak pernah dipikir, dasar tuman. Pada Pak Sigit yang telah ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri, pernah jadi Kapolda, pernah jadi Kadipropam, jabatan yang sangat penting di Polri karena itu adalah polisinya polisi. Kemudian jadi Kabar Reskrim, apalagi strategis, dan beliau punya pengalaman yang saya tidak punya pengalaman, menjadi ajudan presiden yang otomatis beliau paham tentang political landscape, peta politik yang lebih baik daripada saya, dan beliau juga memiliki pribadi yang baik. Betul ya Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Yang dalam DNA-nya itu saya kira ada Islamofobinya, haram. Menarman itu kapan itu ngomong kayak gitu? Ayo coba sekarang, kan ketahuan semua. Kata-kata perintah serangan balik, kalau tangan kosong apa benar perintah itu gitu. Harus diproses secara hukum itu, kepemilikan senjata, penggunaan senjata itu. Nggak bisa, walaupun ada yang bantah, ya silahkanlah nanti dibantah di pengadilan aja begitu. Ya, ketika ada misalnya tindakan-tindakan satu pihak yang keluar dari koridor hukum, maka disitulah polisi mesti bertindak melakukan penegakan hukum sehingga demokrasi kita tetap damai. Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu.
Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Dengan tegas, kami meminta kepada aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap saudara Munarman. Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Pernyataan seperti itu jangan mengeluarkan berita-berita bohong, itu bisa dipidana nantinya, ya. Oke. Itu salah satu mutiaranya Indonesia. Kenapa nggak diajak dialog? Kenapa nggak ada 80? Mestinya dialog, musyawarah dikedepankan. Dan yang paling dosa besar itu di Indonesia adalah orang yang menghalangi dialog itu. Siapa dia? Mudah-mudahan di akhirat akan terbuka. Terima kasih. Stop kegaduhan, bangun kedamaian. Siap. Saya tetap komitmen revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Salah, apa itu bukan ujaran yang membahayakan. Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, dan bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya. Kontrol umat saja gak mampu gitu loh. Dan laskar tilik bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir! Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Kali dia herat dipites kayak gitu sama Allah. Maju terus, Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikap berani, tegak, dan berani. Ditangkap di Borgo, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia. Sudah. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel.
Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Tadi disampaikan mulai dari tahapan bagaimana pendalaman terhadap PPATK dan kemudian kepada Kompolnas, dan kemudian hari berikutnya kita menyerahkan makalah, dan hari Rabu kemarin kami melaksanakan kegiatan fit proper, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab, dan diakhiri dengan pendapat fraksi. Dan alhamdulillah hari ini pendapat fraksi menyampaikan bahwa kita disetujui dan baru saja disahkan oleh Ketua DPR di dalam rapat paripurna. Tentunya setelah ini kami akan segera melaksanakan rapat kesiapan dalam rangka melaksanakan rencana aksi sebagaimana makalah yang telah kami presentasikan, sehingga ini kemudian bisa menjadi program yang akan kita laksanakan dalam kepemimpinan kami sebagai Kapolri setelah nanti dilantik. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Akan buka jalur. Mengenai persetujuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI dan persetujuan pengangkatan Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri pada rapat paripurna DPR RI masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan, yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan, yang terhormat calon Kapolri Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Guna mendengarkan laporan Komisi 3 DPR RI mengenai pelaksanaan uji kelayakan fit and proper test terhadap calon kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Pimpinan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia menyampaikan surat kepada DPR RI dengan nomor surat R-2/2021
Pres/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Menindaklanjuti surat Presiden dimaksud, pada hari Kamis 14 Januari 2021, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait dengan hasil pemantauan dan penelusuran keuangan calon Kapolri. Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut disimpulkan bahwa tidak ditemukan transaksi yang mencurigakan dari rekening calon Kapolri. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Komisi Kepolisian Nasional guna mengetahui lebih lanjut mengenai rekam jejak calon Kapolri. Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut diperoleh informasi bahwa tidak terdapat hal-hal yang patut untuk dipermasalahkan dari calon Kapolri. Pada tanggal 19 Januari 2021 dilaksanakan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus. Dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa Komisi 3 DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan persetujuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI dan pengangkatan Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri. Menindaklanjuti keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus dan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden oleh DPR. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI segera melakukan rapat-rapat persiapan dalam rangka pelaksanaan uji kelayakan calon Kapolri. Adapun rangkaian uji kelayakan calon Kapolri dapat dilaporkan sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Selasa 19 Januari 2021, calon Kapolri menyerahkan makalah kepada Komisi 3 DPR RI dengan judul Transformasi Menuju Polri yang Presisi, Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan. Yang kedua, selanjutnya pada hari Rabu 20 Januari 2021 dilakukan uji kelayakan terhadap calon Kapolri. Proses uji kelayakan dilaksanakan sebagai berikut. Calon Kapolri menyampaikan arah kebijakan Kapolri. Dialog dan tanya jawab kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI dan pandangan fraksi-fraksi juga dalam pengambilan keputusan mengenai persetujuan atau penolakan terhadap calon Kapolri yang diajukan Presiden. Pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Proses uji kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI pada hari Rabu 20 Januari 2011 dimulai dari pukul 10.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Uji kelayakan merupakan komitmen Komisi 3 DPR RI dalam melakukan penilaian dan kesungguhan terhadap calon Kapolri. Setelah dilakukan proses uji kelayakan pada pukul 14.00, dilanjutkan dengan rapat pleno untuk mendengarkan pandangan fraksi terhadap usul pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI dan pengangkatan Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri. Berdasarkan keputusan rapat pleno tersebut, Komisi 3 DPR RI melalui pandangan fraksi secara mufakat menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Komisi 3 DPR RI menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri
merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu, Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk mengangkat calon Kapolri yang diusulkan Presiden Republik Indonesia dengan harapan calon Kapolri terpilih sungguh-sungguh dapat dan mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Komisi 3 DPR RI juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya secara profesional dan melaksanakan tugasnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban negeri tercinta ini. Pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Demikian laporan Komisi 3 DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan calon Kapolri guna ditetapkan dalam sidang paripurna DPR RI pada hari ini. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini, perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Komisi 3 DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, terutama media cetak maupun media elektronik, serta kalangan masyarakat pada umumnya dan LSM yang selalu mengawasi kinerja Dewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Haji Ahmad Sahroni SEMIKOM selaku pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kami perkenankan kepada calon Kapolri untuk dapat maju ke depan mimbar. Selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, kami persilahkan. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon Kapolri, semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab dan amanah. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi Om. Kapasitas, kapabilitas, ya, loyalitas, integritas itu bagian dari semua itulah, ya. Jadi semua agregat dari indikator-indikator yang dikenali dari awal itu memunculkan sebuah agregat, dan dari agregat itu seseorang akan dipilih begitu. Jadi bukan karena macam-macam, ya, jangan diartikan macam-macam, tapi seorang pimpinan puncak itu memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Kalau dia memiliki tanggung jawab yang luar biasa, maka mereka juga harus mempunyai kemampuan yang luar biasa. Itu berkaitan dengan capability seseorang. Itu kapasitas dia dalam mengadopsi berbagai persoalan, dia sudah terbukti. Berikutnya lagi loyalty. Ya, seorang pemimpin harus punya loyalty kepada negara.
itu pasti, ya, nggak bisa tawar itu. Integritas, satunya kata dan perbuatan, itu juga salah satu yang selalu dilihat. Tanggung jawab dan seterusnya. Itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan seseorang untuk bisa menduduki jabatan tertinggi di dalam sebuah organisasi itu. Jadi pertimbangannya seperti itu, ya, bukan yang lain-lain. Loncatan. Ya memang begini ya, satu hal yang juga menjadi pertimbangan kalau kita menempatkan, saya mantan Panglima TNI, memikirkan bagaimana memikirkan antara mempertimbangkan satu senioritas, yang kedua mempertimbangkan yang tadi. Itu. Jadi pasti Presiden sudah memikirkan ya untuk kepentingan yang lebih besar, maka ada pertimbangan-pertimbangan lain. Gitu. Jadi ini kan pilihan-pilihan ya. Pilihan pertama pendekatannya senioritas, pilihan yang kedua pendekatan yang tadi beberapa persyaratan tadi. Itu. Bisa pendekatan senioritas apabila apa yang menjadi pemikiran Pak Presiden tadi dari berbagai indikator itu terpenuhi. Pertanyaannya, apakah mereka tidak terpenuhi? Dalam konteks ini tidak bisa dijelaskan secara matematik ya, itu karena penilaian itu bisa bersifat jarak dekat, penilaian bisa jarak jauh, penilaian bisa dilakukan dalam keseharian, dari pengalaman-pengalaman empirik yang terjadi selama ini. Jadi penilaian itu sekali lagi bersifat holistik. Ya, holistik memperhatikan berbagai hal, baik dari sisi persyaratan-persyaratan yang tadi, dari sisi psikologinya, dari sisi yang lain. Apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Ya, kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya nggak ada masalah kok. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, ya kawal dengan baik, jangan diganggu. Ya, walaupun mereka sendiri yang mengganggu jalan maksudnya, mengganggu publik kan begitu. Tetapi kita tidak memberikan upaya-upaya untuk menekan, upaya-upaya untuk menghalangi dan seterusnya. Ya, buktinya apa? Beliau datang sampai ke rumahnya juga aman-aman aja, selamat kan begitu. Jadi inilah kita juga harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab, gitu. Hak sebagai warga apa? Itu. Tanggung jawab sebagai warga apa? Negara juga punya hak dan punya tanggung jawab untuk menjalankan semuanya itu. Agar apa aturan-aturan itu bisa ditegakkan, berjalan dengan baik. Karena apa? Negara itu melindungi semuanya. Bukan hanya melindungi bukan hanya mikirin orang-orang yang suaranya keras. Kesalahan mayoritas nggak dipikirkan, enggak. Semuanya harus merasakan aman, nyaman ya. Untuk itu tugas negara harus menyelenggarakan situasi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut saya istilah rekonsiliasi itu apanya yang direkonsiliasi? Ya. Asal kita semuanya baik-baik bekerja, nggak ada masalah kok. Gitu loh ya. Kita bukan pada posisi enggak, posisinya baik-baik aja kok sebenarnya. Gitu ya, saya pikir ya, istilah itu mungkin pandangan saya seperti itu ya. Terus bagaimana sebenarnya bagaimana membangun sebuah hubungan gitu. Ya, hubungannya tadi itu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah harus berposisi seperti apa, menjadi warga negara yang baik harus seperti apa, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Saya banyak mendapat pertanyaan, apa pendapat Gus Miftah
terhadap pengangkatan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri. Kan beliau orang non-Islam. Bro, ingat ya, Polri itu lembaga negara yang ngurus Kamtibmas, bukan lembaga dakwah. Di Polri semua agama ada. Itu artinya apa? Kapolri tidak harus seorang muslim. Siapapun dia, profesional, punya kapasitas, punya kapabilitas, layak untuk menjadi Kapolri. Dan Komjen Sigit memenuhi syarat itu. Kita lihat pengalamannya. Beliau pernah menjabat sebagai Kadif Propam, menegakkan profesionalisme kepolisian. Beliau menjabat sebagai Kabar Reskrim dan sudah sangat banyak prestasinya. Dan yang paling saya suka dari beliau adalah tipe polisi pendiam. Karena beliau sadar diam itu adalah emas. Maka istrinya Gus Miftah kalau minta emas saya perintahkan untuk diam. Coba kita lihat, diam-diam Joko Chandra dipulangkan. Diam-diam penyerang Novel Baswedan ditangkap. Diam-diam tersangka kasus Bank BNI Kebayoran LC fiktif ditangkap. Diam-diam anggota kepolisian yang membackup Joko Chandra dihajar. Dan komunikasinya dengan umat Islam luar biasa. Ketika beliau menjabat Kapolda Banten, beliau silaturahmi kepada pesantren dan kiai dengan sangat harmonis. Itu artinya apa? Komjen Sigit layak menjadi seorang Kapolri. Maka bagi kamu yang suka ngomong yang enggak, please deh dipikir dulu. Malu dengan pantat. Pantat saja kalau mau kentut mikir dulu. Ada yang mendengarkan apa enggak? Masa mulut ngomong enggak pernah dipikir. Dasar tuman. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun,
dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka base Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.